Oke, hello everyone. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget di malam minggu ini saya bisa eh, saya bisa berbagi pengalaman mungkin ya kepada teman-teman di sini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya di malam minggu ini. Mungkin ada yang punya jadwal untuk apel atau kencan gitu ya, bisa tahan dulu dan bisa belajar dulu bareng-bareng gitu di sini. And then terima kasih juga buat Okra Education eh, yang udah mempersilahkan saya untuk bergabung membantu untuk sharing bareng-bareng gitu tentang pengalaman saya pada teman-teman sekalian. Oke, di materi kali ini kita bakalan bahas tentang mulai kerja remote dengan WordPress. Nah, kerja remote ini tentunya familiar belakangan ini akibat pandemi gitu ya. Dan memang banyak juga jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dengan kerja remote. Nah, salah satunya itu dengan bikin website gitu, membuat website atau developing website. Nah, yang akan kita bahas ini developing website atau membuat website dengan WordPress gitu. Oke. Dan bagaimana sih untuk menjadi pengembang website dalam sebulan gitu dan memulai karir sebagai freelancer WordPress. Nah, yang perlu kita highlight adalah menjadi freelancer WordPress gitu. Jadi nggak kerja onsite gitu ya. Dan pasti yang banyak bertanya-tanya harus dimulai dari mana sih gitu. Oke. Sebelumnya eh, saya pengen tahu dulu dan pengen mengenal teman-teman dulu gitu. Yang pertama-tama teman-teman ini eh, dari mana sih gitu? Maksudnya asal dari mana gitu? Silakan di komen dari mana teman-teman gitu. Silakan. Oke, masih mungkin masih menunggu ya teman-teman. Oke. Ini emang ada jaraknya gitu. Oke, Supono dari Surabaya. Jadi memang alhamdulillah ya banyak yang udah mulai join juga gitu pada kesempatan kali ini. Ada yang dari Bintaro, ada yang dari Pasuruan, Semarang gitu. Menarik. Oke, sambil menunggu yang lain, saya ada sedikit pertanyaan gitu untuk kita lebih interaktif lagi gitu dan lebih excited untuk selanjutnya gitu. Apa saja sih pengalaman teman-teman di sini terkait WordPress gitu? Misalnya, Bang, saya pernah pengen ngulik WordPress gitu, cuman agak stuck gitu. Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang misalnya bingung mulai dari mana gitu, atau mungkin udah ada yang pernah bikin project gitu sama klien gitu. Itu silakan dijawab sambil menunggu teman-teman yang lain gitu. Silahkan dijawab. Oke, ini yang tadi ya ada mostly Surabaya ya, kebanyakan. Belum mulai. Oh, belum mulai. Wah, kalau yang misalnya masih buffering, coba di reload aja ya. Silakan. Jadi terkait pengalaman teman-teman gitu sambil menunggu teman-teman yang lain bisa join bareng kita gitu. Jadi kita inline gitu. Enggak enggak tiba-tiba di tengah, tiba-tiba di akhir gitu. Cara cari klien Bang. Oke, kita ini pertanyaan yang menarik dan kita akan bahas juga gitu. Cara dapat klien. Nah, ini Harry Job Blog saya baru dapat satu project. Wah, ini keren banget sih. Dan mungkin setelah selesai dengan presentation kali ini kita akan atau Mas Harry Jo ini bisa mendapatkan puluhan atau bahkan ratusan klien gitu. Amin. Oke, belum ada pengalaman, Bang. Saya di sini tertarik dan ingin banyak belajar. Siap. Insya Allah di sini kita akan bahas dari fundamentalnya dulu gitu. Oke, pernah belajar tapi belum pede.
buat buka jasa ngerjain proyek Bang. Siap. Nah, sini kita harus pede ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Situs website yang menarik tentang apa gitu. Misalnya yang menarik itu sekarang kan lagi maraknya AI ya, artificial intelligence gitu. Dan kalian misalnya lihat-lihat yang ini website yang menarik banget, terus tentang anu gitu, silakan sambil menunggu yang lain gitu. Kita ngobrol santai dulu gitu sambil. Jadi sebelum mengenal saya pengen mengenal teman-teman dulu gitu. Oke, dapat recordingnya kan? Yes, sure. Tentu aku baru belajar WordPress, menarik dan mudah-mudahan ini ya continue gitu. Jangan udah malas, jangan, keep moving gitu. Di refresh aja yang masih buffering, that's right, betul. Refresh aja. Situs website yang menarik. Silakan sambil menunggu teman-teman yang lain gitu. Kita ngobrol santai dulu ya. Ada yang dari Jakarta juga. Dari Bandung belum kelihatan ya. Yang dari Bandung. Sumatera, Bintaro. Menarik. Oke. Ini belum ada yang Alhamdulillah udah dapat project WordPress dari perusahaan. Alhamdulillah. Oh, keren juga ya. Langsung dari perusahaan gitu. Dan kedepannya mudah-mudahan bisa dapat dari pemerintahan gitu. Itu big deal sih gitu. Kalau bisa dapat project dari pemerintahan gitu. Atau bisa jadi dengan freelancer ini kalian bisa untuk mendapatkan project dari luar negeri gitu. Itu sangat possible banget gitu. Cuman ya diatur aja waktunya gitu. Karena kan di sini siang, di sana malam gitu biasanya. Jadi challenge-nya itu. Cuman menarik gitu. Seperti itu. Saya dapat klien dulu baru saya hmm, saya belajar WordPress dulu. Oke, berarti sekarang mulai lagi ya. Jangan patah semangat gitu. Mulai lagi. Mulai dan sekarang itu banyak banget update tentang WordPress gitu ya. Dan apa ini akan sangat menarik sih. Kalau misalnya ada sesi selanjutnya gitu, ini akan sangat menarik gitu. Karena kalau kita bicara soal WordPress itu update-nya itu sangat cepat banget gitu dan sangat menarik gitu. Oke, mungkin yang selanjutnya deh latar belakang teman-teman saat ini gitu. Oh, saya guru, Bang, tapi pengen belajar WordPress gitu, itu menarik. Atau Bang, saya pengusaha nih, pengen bikin website sendiri gitu. Itu menarik. Silakan latar belakang kalian apa gitu. Ini dari Erwin, pengen dapat project dari luar negeri, gimana caranya, Bang? Nah, kita bakal bakal bahas mungkin di next sessionnya karena ini pertanyaan yang lumayan deep gitu. Maksudnya lumayan challenge juga gitu dan ada cara-caranya gitu. Gimana untuk dapat project dari luar negeri gitu. Tapi kalau nggak salah di session ini ada caranya. Cuman emang nggak ini sih nggak spesifik gitu. Cuman bisa dengan metode yang nanti akan saya paparkan gitu. Kuliah menarik. Nah, saya senang sama teman-teman yang kuliah, tapi dia tuh giat gitu untuk mencari pengalaman gitu. Saya senang sekali. Teknik elektro, wah, menarik teknik elektro, super sih. Terus masih sekolah juga, oke, masih sekolah juga. Oh, banyak yang masih sekolah ya, kuliah. Oke, menarik. Masih sekolah, Bang. Menarik, banyak yang sekolah. Dan anak-anak zaman sekarang itu eh, lebih harus melek dengan teknologi gitu. Karena di masa depan itu pasti akan sangat pesat gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan gitu sama zaman gitu. Jadi kita harus mengikuti zaman gitu. Jadi tepat banget nih teman-teman yang masih sekolah itu memulai gitu sesuatu, apalagi di bidang IT gitu.
Sangat respect sekali gitu. Guru SLB plus tim pengembang di sekolah. Menarik nih Kak Chandana. Ada fresh graduate. Nah, untuk tips yang fresh graduate atau yang baru lulus gitu, saya sarankan untuk kalian magang gitu di beberapa perusahaan gitu. Karena entah kenapa kualifikasi untuk perusahaan-perusahaan sekarang itu harus berpengalaman gitu. Padahal kan fresh graduate kan kalau misalkan belum magang sana sini tentu nggak ada pengalaman gitu. Jadi ya saya sarankan untuk maganglah sebanyak-banyaknya gitu. Jadi pengalaman kamu apa nih? Saya udah magang, terus ada apa kelarinnya juga gitu atau ada sertifikat magangnya gitu. Itu better gitu. Oke, kita saya rasa udah cukup ya. Nah, sekarang perkenal perkenalan diri. Oke, halo semuanya. Nama saya Devan. Biasa dipanggil Devan gitu. Dan saya ini seorang website developer gitu. Dan juga saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan digital consultant atau digital agency juga sebagai project manager gitu. Jadi selain menjadi project manager, saya pun masih aktif sampai sekarang membuat website gitu. Dan itu pun freelance gitu, teman-teman. Dan pengalaman saya di dunia website ini atau di dunia IT ini dari 2013, teman-teman. Jadi dari saya masih kuliah gitu, belum lulus gitu. Sudah alhamdulillah dapat kesempatan gitu untuk magang yang tadi saya bilang gitu. Ayo magang gitu teman-teman. Karena pengalaman di usia muda itu luar biasa sangat berharga gitu. Dan nanti ketika kalian menikah atau ketika kalian sudah berkeluarga gitu, itu akan terasa sekali kalau kita tidak bekerja keras dari dini gitu. Seperti itu. Nah, 2013 saya memulai dengan front end developer ya. Jadi saya ngoding dulu gitu di Digital Native Asia. Terus 2014, nah di sini ada challenge baru. Saya harus mempelajari CMS developer gitu. Kenapa? Karena perusahaan ini membutuhkan waktu yang singkat untuk membuat website gitu. Makanya saya decide untuk oke, saya harus bisa untuk belajar CMS WordPress gitu. Dan pada saat itu, pada tahun segitu itu sangat minim sekali informasi tentang WordPress gitu, apalagi channel-channel YouTube gitu, sangat hampir zero lah gitu. Jadi saya mau nggak mau ngulik sendiri gitu dan baca-baca literatur dari buku-buku luar gitu tentang WordPress ini gitu. Nah, selanjutnya di 2018 dan 2016 saya decide untuk jadi freelancer gitu di CMS developer karena saya waktu itu wah udah cukup nih ilmu gitu. Saya decide untuk sendiri aja. Nah, ternyata semakin berkembangnya zaman dan berkembang teknologi, ternyata masih banyak hal yang belum saya ketahui gitu. Makanya saya hijrah gitu ke Jakarta untuk aku pengen cari tahu lebih detail lagi dong tentang WordPress gitu. Aku hijrah ke Jakarta dan membangun bisnis bersama sampai 2022 gitu. Dan di tahun 2022 saya karena di tahun 2018 menikah ya di sana di Jakarta dan pengen dekat lagi sama keluarga gitu ya. Karena segimanapun keluarga paling penting gitu. Jadi memutuskan untuk balik lagi ke Bandung dan memulai bekerja di toko web sebagai project manager hingga detik ini gitu. Dan masih aktif saya untuk eh, membuat website di luar jam kerja gitu tentunya ya, jangan pada saat bekerja gitu. Seperti itu. Ini alhamdulillah udah banyak juga yang tergabung. Oh, ini Adil dari Bandung hadir. Alhamdulillah. Kebetulan saya dari Bandung juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nah, ini project-project yang cukup melekat gitu, maksudnya ini dari awal atau ada yang susah atau ada yang banyak drama gitu. Nah, ini project-projectnya gitu. Nah, kalau selainnya masih banyak lagi sebetulnya gitu. Ini ada Poppygo Beauty. Poppygo Beauty ini bikin e-commerce gitu. Cuman custom, dan customnya itu dari sesuai sama layoutnya dia dari Photoshop gitu. Kan biasanya dari Figma ya. Jadi challenge-nya itu dari Photoshop gitu, dan gimana caranya harus sama persis atau istilahnya itu pixel perfect gitu. Jadi saya bikin dan alhamdulillah selesai gitu. Nah, selanjutnya ada Save the Children. Ini perusahaan fundraising kalau yang belum tahu gitu. Tapi ini cukup terkenal gitu. Eh, Kalau nggak salah bahwa apa, terorganisir dengan UNICEF juga gitu. Dan ini salah satu proyek yang paling besar nilainya gitu yang pernah saya buat dengan WordPress. Nah, ingat ya, keywordnya itu dengan WordPress. Dan nanti kita bakal bahas juga eh, estimasi income WordPress itu sampai mana sih gitu kan. Oke. Terus ini ada Eternity Consulting. Ini cukup alot juga gitu. Karena banyak revisi gitu ya, jadi cukup alot. Selanjutnya ada Paloma. Ini kayak sanitary sama log system gitu. Cukup alot juga, eh, feedbacknya agak lama juga gitu kan. Terus ada Godogi ini menarik untuk e-commerce untuk penjualan eh, apa? Penjualan makanan anjing ya. Nah, selanjutnya ini is graphic. Nah, WordPress itu tidak hanya bisa menjadi platform untuk eh, penjualan barang fisik gitu. Nah, terbukti dengan is graphic saya membuat platform jual beli tapi dengan barang digital gitu. Jadi ketika orang purchase atau orang beli itu check out dan bisa mengakses atau mendownload barang-barang mock-up atau produk-produk mock-up dari Isgraphic ini. Seperti itu. Oke, nah ini objektifnya yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas gitu. Ada pengenalan pekerjaan WordPress developer, apa sih WordPress developer gitu kan, kita perlu tahu juga. Teman-teman di sini atau yang mungkin baru bergabung ingin tahu juga gitu pekerjaan WordPress. Selanjutnya pengetahuan dasar yang harus dimiliki gitu. Jadi untuk menjadi WordPress developer apa aja sih yang harus disiapkan gitu. Selanjutnya mempelajari dasar-dasar WordPress. Nah, nanti kita akan eh, masuk ke dalam dashboardnya WordPress gitu dan melihat-lihat apa aja sih isi WordPress dan gimana sih cara ubah ini gitu. Nanti kita bahas juga. Nah, selanjutnya ada tips untuk membangun proyek pertama Anda. Apa aja sih yang harus disiapin gitu untuk membangun proyek pertama. Selanjutnya, gimana sih caranya menjadi freelancer WordPress gitu. Atau apa aja sih yang dibutuhin gitu buat menjadi freelancer WordPress. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Oke, nah ini ada pertanyaan. Bedanya Wix sama WordPress apa? Nanti kita akan bahas. Menarik. Terima kasih untuk Love YouTube _ID. Oke. Nah, sekarang kita ke pengenalan pekerjaan WordPress developer. Apa sih seorang WordPress developer? Oke, tentunya jadi sebelum kita bahas apa itu WordPress, kita harus mengenal dulu WordPress developer gitu. Seorang WordPress developer adalah seorang yang memiliki keahlian dalam mengembangkan situs website menggunakan platform WordPress pastinya gitu. Jadi menggunakan fitur creation WordPress-nya itu sendiri gitu, creation tools-nya gitu. Jadi creation tools itu yang disediakan oleh WordPress atau yang disediakan oleh pengembang pihak ketiga untuk merealisasikan fitur-fitur WordPress gitu, sebagai content management system. Nah, nanti kita akan bahas juga apa sih content management system gitu. Oke. Nah, setelah tahu apa itu WordPress dan kita harus tahu juga job desk dari freelancer. Nah, kita harus garis bawahi juga freelancer ya. Job desk dari freelancer WordPress developer gitu. Jadi bukan job desk WordPress developer ya. Karena kalau job desk WordPress developer itu hanya ada di poin 4. Nah, namun dengan job desk freelancer ini ada beberapa poin ya yang harus kalian
kuasai gitu. Nah, yang pertama tentunya bisnis objektif gitu. Jadi kalian itu misalnya ada klien masuk, harus tahu dulu nih, klien yang masuk itu mau buat apa sih gitu, mau buat landing page kah, mau buat company profile gitu, mau buat e-commerce gitu. Jadi kalian harus tahu dulu objektifnya. Nah, yang kedua, kalian harus research and strategi gitu. Jadi kalian harus menganalisa dan memahami bisnisnya gitu. Jadi biar kalian tahu nih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disiapkan untuk membangun WordPress, membangun situs website untuk klien-klien kalian seperti itu. Dan yang ketiga, nah kalian udah tahu nih bisnis objektifnya, tahu strategi dan researchnya, kalian bikinlah quotation. Quotation itu sebelum invoice lah gitu. Jadi kayak beli hosting segini, beli domain segini, fitur-fiturnya yang kalian yang didapetin ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kedepannya kalau kalian tertarik gitu bisa nanti kan di akhir mengisi form ya di akan diberikan oleh Okra Education ya. Kalian isi aja form itu dan saya mau lanjut session selanjutnya gitu. Ya itu eh, terserah kalian gitu mau lanjut atau enggak gitu. Namun mudah-mudahan kita akan bisa membahas yang quotation ini gitu. Cara membuat penawaran gitu untuk kebutuhan. Nah, selanjutnya kalian masuk ke desain dan development gitu. Jadi seorang freelancer WordPress developer tidak hanya membuat websitenya saja gitu. Maksudnya mengimplementasikannya saja, tapi dia juga harus memikirkan desain yang matang gitu untuk lini bisnis dari klien tersebut gitu. Jadi kalian harus menyiapkan desainnya seperti apa yang cocok nih untuk misalnya tukang misalnya jasa sol sepatu gitu. Kalian harus matang juga, harus tahu kayak gini sepertinya gitu. Headernya kayak apa, footernya kayak apa, homepage-nya kayak apa, kalian harus pikirin gitu. Nah, selanjutnya, nah ini yang menarik, kalian harus menjadi quality assurance sendiri gitu. Jadi kalian harus cek bugging sendiri, cek debug sendiri, terus fungsinya udah benar nggak sih itu dilakukan oleh kalian sendiri gitu. Nah, setelah kalian udah pasti udah yakin nih website ini udah nggak ada error nih. Nah, lalu di deliver lah ke klien-klien kalian gitu. Kalian publish websitenya dan serah terima produk. Nah, biasanya di website launching ini kalian akan mendapatkan full payment. Dan untuk DP-nya itu di mana, Bang? Nah, biasanya setelah quotation ini disetujui gitu dan kalian bikin invoice, kalian dapat DP-nya gitu. Lalu melanjutkan rangkaian nomor 4, 5 dan di 6 kalian akan mendapatkan full payment dan itu rasanya sangat luar biasa gitu. Seperti itu. Nah, pertanyaan lagi nih teman-teman. Apakah ada yang pernah menggunakan WordPress sebelumnya? Silahkan. Apakah ada? Apakah ada? Apakah ada? Silahkan teman-teman. Saya pakai. Oh, maaf terlambat Bang. Siap, tidak apa-apa. Tolong dijawab dulu aja, Mas Badio. Pernah pakai WordPress? Seperti itu. Ini saya mau baca dulu tentang yang Mbak Indi ini. Saya ibu rumah tangga. Awalnya saya kelola sosmed, KRT, KTR, pengacara teman. Lalu dia bertanya, apakah bisa kelola website juga? Spontan saya jawab, bisa, padahal belum ada ilmu sama sekali. Disitulah saya berniat untuk belajar WordPress. Luar biasa sekali. Eh, Mbak Indi ini, atau kakak Indi ini. Dan harus yakin dulu gitu. Padahal gimana ya caranya ya? Yang penting harus yakin gitu. Ilmu yakin itu sangat manjur sekali gitu. Insya Allah kakak Indi ini bisa handal untuk membuat WordPress. Insya Allah. Amin. Sudah pernah DP berapa persen Bang biasanya? Oke, untuk DP biasanya di 50% ya. Mostly gitu ya. Di 50%. Pelunasan 50% untuk website sekolah. Wis. Wah, terbaik. Tetap nih cendana. Saya pernah nyoba, sudah masih basic, it's okay, nggak apa-apa. Kita perdalam lagi, saya belum pernah Kak. It's okay, kita belajar. Saya pernah
Belum pernah dan baru dengar. Wah, menarik. Yang baru dengar, kita akan belajar dari fundamentalnya gitu. Insya Allah. Oke, pernah Kang, tapi udah lama banget 5 tahun yang lalu. Nah sekarang ini akan sangat takjub gitu yang WordPress WordPress lama melihat yang sekarang itu, oh sangat terbaik lah pokoknya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita bahas apa sih WordPress gitu nih eh, yang baru mulai gitu mulai. Apa sih WordPress? Nah WordPress adalah salah satu platform content management system atau CMS, lagi-lagi dibahas CMS ya, nanti kita bahas yang paling populer digunakan untuk situs website blog. Nah, jadi WordPress ini sangat populer sekali ya dan banyak banget komunitasnya gitu. Dan dokumentasinya itu sangat lengkap banget. Kalian cari apa, debugging apa pasti ada gitu muncul si WordPress ini gitu. Dan WordPress ini memiliki sistem yang kuat dan fleksibel. Nah, ini yang membuat mereka itu sangat populer gitu, yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis situs website, termasuk situs bisnis gitu, misalnya yang jasa tali sepatu gitu, jasa misalnya servis AC gitu. Mereka pakai WordPress kok gitu kan, jangan khawatir. Terus bisa bikin toko online juga, physical physical produk ataupun digital produk gitu. Terus portofolio juga, misalnya kalian nih mau di bidang usaha bukan WordPress ya, misalnya di bidang usaha desain gitu. Kalian mau masukin portofolio kalian untuk bisa membangun relasi bisnis atau bisa menggait klien di bidang desain juga sangat bisa banget pakai WordPress gitu. Forum gitu kayak banyak-banyak banyak banget kayak Kaskus itu sangat bisa banget gitu dibikin sama WordPress gitu. Surprisingly gitu dan banyak masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang WordPress.com dan WordPress.org. Nah, ini menarik nih. Takutnya kalian salah sangka gitu. Ini perlu kita bahas gitu. Nah, kalau WordPress.com disediakan oleh WordPress dengan hosting dan domain gratis. Nah, kalau WordPress.org itu di-download dan diinstal gratis. Tapi hosting dan domain berbayar gitu. Nah, pertanyaan lagi nih. Kira-kira lebih murah mana antara WordPress.com dan WordPress.org? Silahkan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Murah mana? Kira-kira. Silahkan. Nah, lihat aja deskripsinya. Ini kan gratis ya. Terus ini berbayar. Nah, coba lebih murah yang mana gitu. Bang, kalau WordPress bisa pakai SEO enggak? Ini akan kita bahas juga. Tenang Mas Aditya. Oke, lebih murah yang mana kira-kira? .org, oke. Muhammad Hasbi, oke. Ada opini lagi? Kita butuh second opini. Nggak tahu Bang, siap. Murah.com, oke. Ada dua opini ya. ORG Bang, siap. Oke, menarik. Oke, jadi ada dua opini. Nah, benar kata Muhammad Hasbi dan Dika ya. Lebih murah yang .org. Kenapa? Nah, kita akan bahas. Ini sangat menarik ya. Meskipun WordPress.com itu gratis, ya kelihatannya gitu di bannernya tuh gratis gitu. Kita bedah. Nah, ini dia harga WordPress.com gitu ya. Ada yang free. Nah, gratisnya itu yang free nih. Tapi cuman bisa CMS blogging aja gitu. Jadi cuman bisa bikin postingan, artikel-artikel aja gitu. Nah, untuk yang lainnya ya mahal gitu. Kayak personal nih 500.000 gitu per bulan, per tahun gitu, belum pajak. Terus yang premium ini 1 juta, belum sama pajak. Terus yang bisnis 3 juta gitu. Nah, yang bisnis ini mungkin bisa buat yang custom fitur mungkin ya. Terus yang WooCommerce nih, luar biasa nih. Kita bikin toko online pakai WordPress.com, ini sangat mahal sekali teman-teman. 6 juta rupiah gitu. Wah, sangat mahal sekali gitu. Kalau bikin buat klien mau ngasih harga berapa gitu kan. Sangat mahal sekali. Yang enterprise ini luar biasa sih. Ini pasti pakai custom field atau custom post type. Ini bisa 25.
US dollar gitu. Kalian hitung sendiri aja. Mahal gitu. Nah, kalau .org ini sangat terjangkau gitu. Apalagi buat kalian para freelancer WordPress gitu. Nah, kita bahas yang blog atau personal. Ini kalian butuh modal hosting sama domain itu cuma di 300.000 gitu. Nah, nanti kita bakalan bahas juga berapa sih pendapatan yang bisa biasanya didapatkan gitu. Jadi ini modal buat blog personal cuma 300.000 gitu ya. Kalau yang tadi kan 500.000 ya, itu belum sama pajak gitu. Terus yang company profile modalnya cuma 600.000 gitu. Kalian udah dapat .com, domain dan web hosting gitu. Yang company profile ini kalian kalau nggak salah hostingnya itu bisa untuk beberapa domain gitu. Ini luar biasa murah sekali gitu. Dan untuk e-commerce kalian cuma perlu 600 sampai sejuta aja gitu untuk modalnya gitu. Untuk dapat kapasitas hosting yang besar gitu ya, yang mumpuni untuk membuat e-commerce. Nah, kita udah tahu nih yang murah itu .org dan yang akan kita bahas itu .org gitu. Jadi kita akan kupas tuntas. Selanjutnya, nah spill dong potensi penghasilan gitu. Potensi penghasilan itu berapa sih gitu. Nah, ini dia potensi penghasilan. Ini yang saya pribadi rasakan gitu ya dan yang berhasil untuk diimplementasikan gitu selama 10 tahun ini. Nah, landing page biasanya itu di 500.000 sampai 2 juta untuk harganya. Nah, landing page ini mungkin modalnya itu yang tadi ya 300.000 gitu. Cuman ini udah lebih dari 100%, 200% sih untuk keuntungannya gitu. Jadi sangat luar biasa sekali menjadi freelancer WordPress gitu. Selanjutnya ada company profile. Nah, company profile ini keuntungan atau marginnya itu bisa 2 juta sampai 7 juta di mana bagaimana skala dari perusahaannya gitu. Jadi kalian lihat dulu ini potensinya kayaknya PT deh. Oke, jelebret gue kasih 7 juta gitu itu sangat possible dan pasti mikirnya peta itu murah ya. Nah, kayak gitu, guys. Nah, ini fitur-fiturnya yang bisa kalian implementasikan, kalian bisa duplikat juga, bisa bikin 10 page gitu based on theme ya. Nanti kita bahas juga tema itu apa sih gitu, plugin itu apa sih kita bahas juga. Nah, yang terakhir bisa juga potensinya itu dari kompro plus request fitur gitu. Bisa 7 juta sampai 12 juta bahkan lebih gitu. Jadi misalnya ada request fitur nih dari company profile biasa, cuman pengen ada live chatnya gitu. Jadi kalian bisa menambahkan serpihan-serpihan fitur gitu, additional cost-nya gitu. Seperti itu. Bisa sampai 12 juta ini sangat possible sekali gitu. Dan dengan modal 600.000 ya dari company profile. Ini sangat luar biasa. Oke, nah selanjutnya eh, potensi penghasilan untuk e-commerce gitu ya atau toko online. Nah, justru saya sangat senang sekali kalau udah ada klien e-commerce gitu. Kenapa? Karena potensi penghasilannya sangat besar sekali gitu. Nah, untuk yang basic nih, ya yang biasa aja, jadi nggak ada payment gateway atau metode pembayaran gitu. Jadi hanya metode pembayaran manual gitu, bank transfer aja. Dan tapi kita harus nyiapin formulir untuk upload bukti pembayarannya gitu. Itu bisa di 5 juta sampai 7 juta. Nah, dengan kapasitas hosting atau dengan modal 1 juta gitu. Ini sudah lebih dari 200% keuntungannya gitu. Luar biasa sekali. Udah kayak main saham gitu. Menarik. Dan yang pro nih, nah ini kita kalian bisa setup basic SEO juga gitu. Nanti kita bahas juga tentang SEO. Ini di 7 juta sampai sejuta sampai 15 juta guys. Ini sangat luar biasa gitu. Nah, kalian perlu pelajari juga Facebook Pixel, Console, Google Kit, Google Analytics. Nanti kalian harus bahas juga gitu karena kita sebagai freelancer WordPress harus mengerti banyak hal gitu. Dan mudah, cukup mudah kalau dipelajari, sangat-sangat mudah. Jangan khawatir, jangan underestimate. Aduh, kok ribet ya? Enggak seperti itu. Ini hanya materinya saja. Untuk kedepannya kalian mungkin
bisa menemukan formula kalian sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, yang e-commerce custom ini sangat luar biasa. Mulai dari 15 juta sampai 30 juta gitu. Yang kayak tadi yang grafik saya spill sedikit. Nah, itu kan custom ya. Jadi pengen digital download gitu. Jadi itu emang agak tricky gitu. Jadi agak dimahalin dikit tuh, guys. Nah, kalian udah tahu nih potensi penghasilannya gitu. Jadi kalian harus tahu juga dasar-dasarnya untuk meraih potensi penghasilan seperti itu. Dasar-dasar yang harus dimiliki itu apa sih gitu. Oke. Nah, kalian harus tahu juga tentang domain. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs website di internet. Nah, contohnya youtube.com. Nah, itu domain itu ibarat kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak alamat rumah gitu. Jadi misalnya blok B nomor 30. Nah, itu blok B nomor 30 itu merupakan domain gitu atau sebuah pengalamatan gitu. Nah, berbeda halnya dengan hosting, web hosting. Nah, ini maksudnya ada keterkaitannya ya dari analogi yang tadi ya. Saya belum selesaikan. Nah, untuk web hosting ini merupakan server web yang menyimpan halaman-halaman web, gambar, video, dan berbagai jenis konten yang diakses oleh pengguna melalui browser. Nah, kita lanjutkan analogi yang tadi. Nah, kalau domain itu sebagai alamat, nah kalau web hosting itu sebagai rumahnya, sebagai rumah. Jadi kalian masuk nih ke domain eh, komplek ABC nomor 23 masuk. Nah, terus di web hosting ini kalian bisa bisa tahu nih masuk ke gerbangnya, masuk pintunya. Oh, ini ruangan kamar, terus buka lagi pintu. Oh, ini ruang tamu, terus buka lagi pintu. Oh, ini toilet. Nah, itulah korelasinya antara domain dan web hosting gitu. Jadi misalnya si ruang tamunya itu misalnya gambarnya apa aja, terus ada videonya gitu seperti itu. Sampai situ. Nah, sekarang kita bahas tentang CMS ya. Apa sih itu CMS? CMS adalah Content Management System, teman-teman. Ini adalah perangkat lunak atau platform yang memungkinkan individu atau tim untuk membuat, mengelola, dan mempublikasi konten secara online tanpa tanpa pengetahuan teknis yang mendalam tentang pemrograman web. Nah, ini yang menarik. Jadi kalian nggak bikin website, tapi nggak perlu tahu tentang coding gitu. Kalian nggak perlu ngoding gitu buat bikin website. Nah, makanya CMS atau Content Management System ini sangat dicintai gitu. Jadi kita nggak perlu ngoding buat dapat cuan sebesar itu gitu. Seperti itu. Dan untuk CMS itu banyak banget yang nggak cuma WordPress gitu. Nah, bagian tuh ada Blogger, ada Drupal, Joomla, terus masih banyak lagi gitu. Untuk CMS ini gitu. Cuman kenapa saya membahas WordPress? Karena itu sangat populer gitu. Dan nah nanti kita akan bahas juga kenapa sih harus WordPress? Kenapa harus WordPress gitu? Nah, ini kita akan bahas. Kenapa sih harus WordPress gitu, nggak Magento aja gitu? Oke, kita bahas. Yang pertama itu kemudahan penggunaan gitu. Nah, proses instalasi dan pengelolaan konten itu mudah gitu. Nah, jadi nggak kayak Magento. Kalau WordPress ini sistemnya itu drag and drop gitu ya. Jadi kalian mau fitur ini tinggal di drag, tinggal diklik, diedit gitu. Nah, nanti kita akan bahas juga ya. Nah, seperti itu. Pengelolaan instalasi dan pengelolaan konten mudahnya. Jadi tinggal install, install, install. Mau fitur ini, install gitu. Udah nggak perlu fitur ini, uninstall seperti itu. Sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya fleksibilitas yang luas gitu. Nah, ini yang saya bahas, yang saya mention tadi, WordPress itu memiliki ribuan tema dan plugin. Nah, kita nanti bakal bahas juga tentang tema itu apa sih, Bang, gitu. Terus plugin itu apa sih? Aduh, sampai sini aku jelimet gitu. Nah, tenang, tenang, santai dulu. Kalau mau ada cemilan, kalian sambil ngemil gitu, santai.
kita kan bahas lebih detail gitu. Jangan jelimet-jelimet gitu, tenang aja. Nah, selanjutnya ada skalabilitas. WordPress itu dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, misalnya, ini homepage-nya nih, aku pengen nambahin slider blog dong. Tinggal tarik aja widgetnya atau toolsnya, kalian lepasin, jadi sebuah eh, apa blog gitu, sebuah slider blog gitu, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang unexpected gitu. Kalian bisa bikin fitur apa aja men sama WordPress ini gitu, luar biasa. Nah, ini yang sempat saya mention juga, komunitasnya itu sangat luas gitu. Pengembang, pengguna, dan penulis plugin yang aktif gitu. Jadi di wordpress.org itu kan ada sebuah forum gitu. Nah, kalian bisa tanya jawab juga di situ gitu, dan pasti 100% ada yang balas, ada yang jawab gitu. Karena kita itu sangat erat ya, komunitas WordPress itu gitu. Jadi pasti dijawab gitu. Dan kalau misalnya kalian menemukan bug gitu, jangan panik gitu. Kalian cari aja di Google, misalnya error 502 gitu. Pasti ada jawabannya gitu. Tenang aja. Jadi jangan takut mencoba gitu. Nah, ini dia yang tadi sempat komennya, bisa SEO nggak WordPress? Tentu saja bisa SEO friendly, teman-teman. Karena si WordPress ini punya atau banyak sekali plugin SEO untuk mengoptimalkan websitenya gitu. Jadi di plugin ini kalian bisa masukin meta-meta untuk terindeks sama Google bahwa oh ini udah SEO friendly nih. Kalau misalnya udah optimal websitenya, kita bisa taruh di pencarian paling atas nih. Nah, jadi udah disiapkan sedemikian rupa si WordPress ini biar bisa SEO friendly gitu. Kurang apa lagi sih gitu untuk WordPress ini gitu. Sangat menarik sekali. Selanjutnya, nah ini yang paling menarik. Jadi eh, sebetulnya kalau ada klien yang masuk, terus ada request, nah kita pasti optimalkan dulu untuk untuk menawarkan pakai WordPress dulu Pak gitu. Kalau tidak memungkinkan pakai WordPress, baru kita pakai custom coding gitu atau native. Jadi ngoding dari awal gitu sesuai sama keinginan dia gitu. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan native itu harganya sangat jomplang sekali gitu, dan waktu pengerjaannya pun sangat jomplang sekali gitu. Jadi kalau di website itu bisa 1 minggu, kalau bikin custom itu native bisa 3 sampai 4 bulan gitu. Itu sangat, makanya kita sangat rekomendasi dengan WordPress ini karena pengerjaannya super cepat. Oke, nah ini dia pengenalan plugin WordPress. Apa sih plugin itu, Bang? Ya, plugin WordPress adalah komponen perangkat lunak yang dapat ditambahkan ke situs web WordPress untuk menambahkan fungsionalitas tambahan atau fitur tertentu. Nah, ini menarik. Nah, misalnya kalian dapat klien eh, company profile biasa nih, misalnya PT Anu gitu ya. Tapi dia request pengen ada apa? Pengen ada fitur untuk event atau tiket registration dong. Aduh, kalian, duh, emang gimana ya caranya ya? Nah, dengan plugin ini bisa menjawab keresahan kalian, guys, gitu. Jadi kalian tinggal search event ticket dan registration gitu. Lalu kalian enter, nah nanti kalian bisa langsung install si fitur ini gitu. Dan nanti ada dokumentasinya juga gitu. Kalian ikuti aja dokumentasinya gitu. Dan kalau error, jangan khawatir gitu, jangan panik. Kalau error, tinggal uninstall aja, cari lagi yang lain gitu. Kalau misalnya tidak sesuai gitu. Itu fungsi dari plugin gitu. Misalnya butuh floating WhatsApp nih di samping. Aduh, gimana ya kalau kalau karena di temanya itu nggak ada. Jadi ya harus install plugin WordPress untuk floating WhatsApp button. Jadi kemana-mana pun, ke page manapun, si button WhatsApp itu selalu ada gitu. Nah, itu bisa didapatkan di plugin WordPress itu tanpa harus ngoding gitu ya. Pakai JS nggak perlu gitu. Seperti itu. Nah, sekarang pengenalan
tema. Tema WordPress. Nah, tema WordPress adalah kerangka. Ingat ya, kerangka tampilan atau desain visual yang digunakan untuk mengatur tata letak, gaya, dan penampilan umum dari sebuah situs web WordPress. Nah, tema ini menentukan bagaimana konten Anda akan ditampilkan kepada pengunjung nih. Termasuk tata letak halaman, gaya tipografi, warna, elemen desain, dan fitur-fitur tertentu. Nah, misalnya kalian butuh bikin website tentang toko online gitu atau e-commerce. Nah, kalian jangan nyari yang tentang company profile gitu. Jadi karena kalau nyari tentang company profile, ketika diinstal itu tidak akan sesuai gitu. Jadi nggak akan ada check out, nggak akan ada keranjang gitu. Jadi kalian ya cari tentang e-commerce gitu. Dan surprisingly banyak banget tema dan plugin yang gratis gitu. Tapi keren gitu, tetap keren gitu. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya oke nih, kalian bisa mengunjungi namanya ThemeForest ya, atau Envato gitu. Nah di ThemeForest ini mereka menjual tema-tema yang premium, super mewah, terbaik pokoknya. Dan saya pun ada akunnya ya. Dan memang sangat terpakai sekali gitu untuk freelancer WordPress. Sebetulnya kalau misalnya request kliennya itu aneh-aneh gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus beli gitu. Karena kalau di tema yang gratis itu tidak memungkinkan. Jadi mau tidak mau harus beli di ThemeForest gitu. Seperti itu. Itu penjelasan tentang tema. Mudah-mudahan mengerti sampai sini ya. Kita lanjut. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi dasar-dasar WordPress ya. Nah, ini dia. Ini demo ya yang saya bikin dengan beberapa klik saja sudah bisa membuat website seperti ini ya. Nah, ini sangat keren sekali harusnya ya, sangat menarik gitu. Nah, ini ada animationnya juga, terus ini ada glass morphism gitu kan. Terus kita lihat ada fitur, page fitur gitu kan. Ada footer, pricing. Nah, ini pricingnya luar biasa juga gitu. Ada monthly dan yearly gitu. Bisa kayak gini. Ini cuma pakai WordPress gitu. Nah, coba kita masuk ke dalamnya. Gimana sih Bang, dalamnya Bang? Ayo Bang, buruan gitu. Oke. Oh ini kita berinteraksi sejenak sebelum lanjut dari level YouTube. Kita bisa bikin tema dan jual. Sangat bisa sekali jika kalian memiliki kemampuan bahasa pemrograman gitu, karena membuat tema atau membuat plugin itu perlu ngoding. Oke, apakah AI ini menarik nih, menarik dari Adil, apakah AI bisa mematikan WordPress developer? Nah ini nih pergelutan tentang AI di zaman sekarang. Kalau opini saya pribadi, mesin apapun, secanggih apapun itu tidak bisa menggantikan sense-nya manusia gitu. Jadi menurut saya AI ini hanya untuk membantu pekerjaan manusia gitu, bukan untuk menggantikan gitu. Seperti itu. Jadi dengan sama halnya dengan ChatGPT gitu. Dia tidak menggantikan manusia gitu, tidak menggantikan copywriter gitu karena eh, untuk idenya oke gitu bisa membantu, tapi untuk struktur bahasanya, struktur penulisannya itu harus diperbaiki lagi gitu oleh content writer gitu. Nah, itu yang diucapkan sama teman saya, seorang copywriter gitu. Oh, AI itu hanya membantu, tidak bisa menggantikan kita. Oh, menarik. Thank you. Adil ya namanya. Oke, atau Fordil. Fordil 6. Oke, itulah. Oke, kita balik lagi. Nah, ini dia penampilan dari dashboard CMS WordPress. Nah, ini kenapa ada isu? Karena saya de-index untuk pencarian di Google ya. Jadi nggak bisa terindeks domain ini gitu. Makanya saya hide. Nah, ini dia
tampilan dari WordPress. Nah, ini disebut eh, apa? Isi deskripsi, isi page. Nah, terus ada sidebar. Di sini ada toolbar. Nah, di sidebar ini ada untuk mengatur temanya ya. Ini ada mengatur artikel atau blog. Terus ini ada mengatur page gitu kan. Komen, portofolio. Nah, ini kalau setiap kalian install plugin misalnya tentang event. Nah, di sini nanti akan muncul di sidebar ini event gitu. Nah, sekarang kita mengedit homepage gimana sih gitu. Kita ke page. Nah, ini ada beberapa page. Nah, ini ada nah, kita masuk dulu biar tahu. Kalau diklik ini apa, diklik ini apa. Nah, ini untuk ngeganti judul. Nah, ini tool SEO yang saya bahas tadi. Ini Yoasio. Nah, kalian bisa bisa memasukkan fokus keyword kalian apa gitu. Misalnya web developer. Nah, terus kalian bisa masukin juga eh, SEO title-nya gitu yang nanti akan muncul di mesin pencarian. Nah, ini ada reviewnya, ada previewnya juga. Web developer developer. Nah, ini deskripsinya nggak saya isi, jadi dia ngambil nge-crawl gitu dari kontennya gitu. Terus ini logonya pun bisa diganti di sini. Nah, jadi terus bisa dianalisa juga, bisa dianalisa juga gitu. Ini, kurang downloading. Keypress-nya nih kurang, keypress-nya kurang, kurang H2 H3 nih. Ini sangat membantu sekali ya. Semoga membantu tadi yang komen ya. Semoga informasi ini membantu gitu. Nah, sekarang kita mengedit. Nah, ini kemudahannya WordPress. Oke, ini kita akan memasuki eh, editor builder editor. Nah, ini dia. Navigator kita close dulu. Nah, mungkin yang belum tahu WordPress, inilah penampakan dari programmer WordPress atau biasa dipanggil programmer drag and drop bahasa sekarang. Seperti itu. Nah, kita harus menunggu sejenak sampai loadingnya hilang. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini misalnya kita mau ganti nih. Hello guys. Hello guys. Nah, langsung terganti gitu. Kita lihat dulu yang sebelumnya ya. Nah, ini kan gini ya. Portitor kita pakai hello guys. Oh, kita update. Kita update. Oke. Nah, kita reload. Apa yang akan terjadi? Apakah masih portitor? Nah, langsung terganti hello guys. Itulah menariknya WordPress gitu. Nah, ini gambarnya bisa diganti juga gitu. Bisa diganti ini misalnya, aduh, aku nggak mau warna biru dong. Ganti tinggal ke style. Nah, ini background. Oh, ini. Nah, ini sign up button. Ini kan warna biru ya. Kita ganti jadi warna merah misalnya. Nah, kita update. Oke. Kita reload. Nah, jadi warna merah. Nah, sesimpel itu dan segampang itu gitu, teman-teman. Ini ada blog juga. Nah, kita klik salah satunya. Nah, ini. Nah, gimana sih caranya untuk memasukkan blog gitu? Kita bahas juga. Kita edit post ya. Bisa langsung di toolbarnya ya untuk pengoperasiannya. Kayak gimana sih penampilannya gitu. Nah, ini untuk title di sini. Title ini untuk link. Linknya pun bisa diganti gitu sesuka hati kalian gitu. Misalnya blog saya bundar. Oke, oke. Nah, ini seperti Microsoft Word gitu. Jadi coba kalian kita tugas. Nah, ini kita blok, kita bold. Nah,
Jadi sama kayak Microsoft Word gitu, teman-teman. Kita blok, kita italic gitu. Ini sangat elegan dan luar biasa sih. Misalnya ini mau masukin image nih, gimana caranya Bang? Misalnya masukin di sini, tinggal add media aja gitu. Add media, misalnya masukin yang sini, insert into post. Nah, kan ada dia seperti itu. Nah, bikin kategori juga bisa gitu. Misalnya tips, tips. Nah, kan menjadi kategori tips. Lalu kita update itu. Nah, kita lihat view post. Nah, ini kan jadi bold ya yang tadi. Terus si orang ini jadi muncul gitu. Seperti itu. Oke. Themes. Branch ke themes. Nah, jadi kalian bisa add new tema di sini. Nah, di sini teman-teman untuk mencari tema-tema yang gratis gitu. Oke, nah, kalian bisa cari tuh ribuan tema ya, luar biasa yang gratis. Kalian bisa search juga di sini misalnya e-commerce. Nah, akan muncul tema-tema e-commerce di sini. Nah, seperti itu muncul tema-tema e-commerce. Itu bisa lihat detailnya juga kayak apa previewnya gitu bisa kelihatan gitu. Elemen-elemennya, teks-teksnya. Oke. Nah, terus kita bahas tentang plugin ya, teman-teman. Nah, tentang plugin. Nah, ketika klik plugin ini akan memperlihatkan plugin apa sih yang diinstal gitu. Plugin apa saja yang diinstal. Seperti itu. Nah, ini cuma sedikit ya karena tidak banyak fitur yang macam-macam. Jadi coba kita tambah plugin. Nah, sekarang kita demokan gimana caranya bikin floating WhatsApp ya, yang termudah aja gitu. Oh, jangan pakai ini. Nah, kita install. Nah, kita lihat kan nggak ada floating apapun kan. Floating, sorry, mengapung gitu. Floating. Coba kita install. Jadi klien, oh ini ada pertanyaan dari Erwin ya. Kita bahas dulu. Jadi klien bisa edit page-nya dari CMS sendiri. Betul sekali itu fungsinya dari CMS. Jadi kalau misalnya mau nambahin blog atau nambahin page, kita tinggal bikin tutorialnya aja gitu, video tutorialnya aja ke klien gitu. Gini loh caranya. Jadi udah lepas aja gitu, kasih aja ke klien gitu. Ini cara-caranya loh. Gitu. Itu fungsinya dari content management system. Jadi bisa menambahkan dan mengurangi sendiri. Itu. Tapi kalau klien misalnya mau nambah fitur, pasti balik lagi ke kita gitu. Itu. Ini di letter. Nah, ini dia. Kita akan membuat. Nah, misalnya nomornya. hmm, jadi bisa muncul WhatsApp-nya saja ya. Oh, sama nomor telepon ya. Bisa juga munculin Facebook Messenger, email, Instagram gitu. Bisa banget. Ini bisa kita lihat jadi pop up ya. Nah, untuk customize. Nah, ini plugin ya. Teman-teman kita sedang membahas tentang plugin gitu. Yang tambahan fitur gitu. Ini kita bisa pakai ini gitu untuk widgetnya. Jadi kita nggak perlu ngoding gitu untuk bisa ini.
Nah, biasanya kan warna hijau ya untuk chat-chat kita. Ini bisa kita kecilin, kontak us bisa kita ganti juga jadi hubungi kami. Oke. Sekarang kita save widget. Baik. Sudah. Nah, tadinya tidak ada. Sekarang coba kita reload. Nah, ini dia hubungi kami. Diklik. Nah, ada WhatsApp dan telepon. Ketika klik WhatsApp, nah ada kayak chatting. Nah, tapi ketika dipencet, itu akan langsung masuk ke WhatsApp. Sekeren itu, teman-teman, tentang WordPress ini ya, atau plugin WordPress ini. Dan ini ngikut kemana-mana tuh. Ngapain sih ngikut kemana-mana gitu? Ke pricing gitu. Wah, ngikutnya. Nah, ini fungsinya itu untuk memudahkan eh, customer dari si klien untuk meraih call to action gitu ya. Jadi ditempatkan di mana-mana gitu. Ini salah satu teknik marketing juga gitu, teman-teman. Oke, nah itu dia penjelasan tentang mempelajari dasar-dasar WordPress. Oke, kita balik lagi. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita bakal lihat lagi komentar yang mungkin akan membantu kita. Membantu banget Kang, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, Kang Adit. Eh, Kalau mau dynamic page, bisa connect langsung ke database kah? Nah, ini sangat menarik sekali tentang dynamic content-nya. Berarti Mas Erwin ini pemahamannya cukup luas juga gitu tentang website programming gitu. Jadi di WordPress ini kita sangat bisa sekali membuat custom dynamic post gitu atau custom dynamic eh, page gitu. Nah, cuman kita sayang sekali tidak bisa membahasnya di sini gitu. Mungkin kalian bisa menghubungi tim Okra Education untuk bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya gitu. Bahas tentang advance-nya si WordPress gitu. Seperti itu. Batasan plugin itu berapa, Bang? Batasan. Nah, untuk plugin itu memang ada yang gratis dan berbayar gitu. Cuman jadi yang gratis itu fiturnya itu eh, tidak se tidak selengkap yang berbayar, sorry. Agak ngelag. Tidak selengkap yang berbayar gitu. Jadi kalau mau fitur yang powerful gitu, beli plugin yang berbayar. Nah, cuman aku ada tips sih gitu untuk mendapatkan plugin-plugin yang berbayar itu gitu. Yaitu dengan membelinya di marketplace gitu. Jadi eh, penjual di marketplace dia beli ke ThemeForest dengan harga yang mahal gitu. Namun dengan versi developer gitu. Jadi dia beli satu plugin cuman eh, dengan multiple eh, code gitu. Maksudnya dengan multiple lisensi gitu. Nah, jadi dia bisa jual harga murah gitu. Kalian misalnya cari plugin Chatty yang tadi yang premium, cari aja di Tokopedia, sorry, di marketplace gitu. Nah, nanti bakal ketemu gitu. Dan kalian bisa mendapatkan fitur itu dengan murah. Itu tips lumayan menegangkan tips gitu. Oke, kita lanjut ya tentang membangun proyek pertama Anda. Oke. Ini untuk bahan pembelajaran mungkin ya. Gimana sih cara membangun proyek pertama dari teman-teman gitu yang belum pernah mulai sama sekali gitu. Jadi kalian itu pertama itu harus menentukan pemilihan server gitu untuk metode belajarnya. Apakah pengen yang gratis atau langsung yang berbayar? Nah, ini ada plus minusnya ya. Kalau yang gratis itu bisa install SEM gitu atau bisa install WAM juga sama saja. Jadi kalian membuat websitenya itu
di komputer kalian sendiri gitu. Jadi yang bisa mengakses itu cuma kalian sendiri gitu. Dan itu tidak ada salahnya gitu untuk belajar gitu, mencoba belajar gitu. Cuman untuk instalasinya lumayan repot gitu. Jadi kalau saya pribadi menyarankan untuk ayolah gitu untuk memulai sesuatu yang di masa depan akan sangat berguna sekali, tidak ada salahnya untuk membeli web hosting dan domain sendiri gitu. Toh akan web hosting ini akan bertahan selama setahun gitu kalau tidak diperpanjang gitu ya. Jadi masa sih belajar setahun gitu kan, judulnya juga 1 bulan bisa gitu. Harusnya dengan 1 bulan kalian bisa bikin proyek sendiri, kalian bisa bangun bisnis sendiri gitu. Dan si hosting berbayar ini tidak akan mubazir gitu teman-teman. Oke, nah kalian silakan tentukan mau yang berbayar atau yang gratis di localhost. Tuh. Cuman itu tadi ada exceptionnya gitu. Nah, selanjutnya kalian menentukan dulu nih jenis website yang akan kamu buat untuk pertama kalinya gitu. Jadi saya saranin di 4 lini bisnis ini ya, atau di lini jenis website ini. Yang pertama itu website personal, website tentang biodata dan pengalaman kamu gitu. Jadi kalian cobalah bikin website tentang diri kalian sendiri gitu, bukan narsistik ya, cuman kalian kan harus menjual, bukan menjual diri ya, maksudnya menjual keterampilan kalian gitu dengan membuat web personal kayak yang tadi saya coba demokan gitu. Itu kan salah satu jenis website personal gitu, coba kalian buat gitu. Selanjutnya company profile gitu, website tentang profil dari perusahaan gitu. Misalnya kalian mau comot dari perusahaan Mixway gitu, kalian bikinlah company profile-nya, logo Mixway kan kalian download gitu, kalian bikinlah deskripsinya, kalian bikin homepage-nya, kalian bikin about us tentang kami, terus kalian servisnya apa aja sih si Mixway ini gitu, terus kontak us gitu, si Mixway ini alamatnya di mana, terus nomor HP-nya berapa, emailnya apa gitu, kalian buat silakan. Nah, selanjutnya ada portal berita atau blog. Nah, ini kayak detik.com gitu, kayak Tribun gitu. Cobalah kalian buat. Dan WordPress ini sangat bisa banget buat portal berita atau blog gitu. Dan ini more than easier gitu ya, lebih mudah ya. Dan di si portal berita ini biasanya eh, ada iklan-iklan ya, bisa menyematkan banner-banner iklan gitu. Selanjutnya ada e-commerce. Nah, ini kalian kalian orang yang sangat berani men-challenge diri kalian gitu. Silakan buat e-commerce gitu, website tentang penjualan barang fisik ataupun non fisik itu yang digital tadi ya. Kalau kalian pertama kali langsung bikin e-commerce, wah itu luar biasa sih. Cuman yang perlu kalian pahami, jangan takut gagal, jangan takut error, karena yang tadi saya pernah bilang juga, banyak dokumentasi yang bisa membantu kalian, yang membantu teman-teman. Oke. Selanjutnya tingkatkan ide dan hasil riset kamu. Nah, silakan tambahkan konten yang tadi saya sempat singgung tentang Mixway itu. Buat homepage-nya, buat about us, kontak gitu. Tambahkan postingan blog gitu untuk reach customer-customer gitu. Nah, baik lagi dengan bantuan tools AI. Tidak menggantikan ya, AI itu hanya membantu manusia untuk membuat konten buat us, kontak itu lebih ke homepage gitu. Jadi tentang si Mixway itu apa sih? Jadi kita bisa copy paste masukin gitu. Caranya itu yang tadi yang aku eh, buat tadi gitu. Tinggal drag and drop aja, tinggal ganti-ganti aja gitu. Nah, selanjutnya tambahkan juga media gitu. Kalian download lah media-media gitu. Gambar-gambar, video gitu yang gratis tentunya ya. Nah, yang gratis itu kalian bisa dapatkan di Unsplash, Freepik, Pexel, itu untuk image-image dan video-video gratis. Nah, selanjutnya untuk icon add dan flat icon itu untuk icon-icon karena website itu sangat membutuhkan icon-icon untuk ilustrasi gitu ya.
Seperti itu sudah ada idenya gitu. Selanjutnya bisa nambahin fitur install plugin juga gitu. Menambahkan fitur gitu. Karena ini yang harus kalian perdalam dan kalian ulik gitu. Gimana sih caranya menginstal plugin tanpa error dan dengan menjalankannya dengan maksimal gitu. Nah, ada tipsnya yaitu install plugin yang sesuai kebutuhan kamu pastinya gitu ya. Kalau misalnya klien membutuhkan plugin live chat gitu, terus kalian malah install yang chatty ini direct ke WhatsApp itu tidak sesuai gitu. Jadi sesuaikan kebutuhannya gitu. Selanjutnya cari yang paling banyak di download gitu. Tadi kan ada ya, misalnya 1 juta, 13 juta gitu yang download, 200 ribu download. Nah itu kalian install karena pasti banyak yang pakai plugin itu gitu dan dokumentasinya pasti lengkap gitu. Nah selanjutnya pelajari dokumentasinya. Nanti ketika kalian klik detail dari pluginnya, nanti akan disuguhkan untuk eh, galeri dari screenshot dari si plugin itu gitu. Kalian lihat-lihat, terus kalian baca-baca fiturnya apa aja gitu kan. Kalian lihat reviewnya juga kalau perlu gitu. Seperti itu. Dan lagi-lagi saya mengingatkan jangan panik gitu. Dan cari solusi jika terjadi error gitu. Karena pasti ada gitu error. Pasti ada gitu. Kalau zero error itu sangat possible, sangat impossible gitu dalam eh, dunia pemrograman gitu. Sangat tidak mungkin. Jadi kalau misalnya ada klien nih setelah deliver marah-marah, aduh Pak, mohon maaf Bu, ini hal yang wajar gitu dalam dunia web developer gitu untuk terjadinya error atau bug seperti itu. Nah, terus kalian harus mengatur juga situs konfigurasinya ya. Jadi tentukan judul websitenya gitu, tentukan tagline-nya, deskripsinya, misalnya judul websitenya mixway.com gitu, tagline-nya Mixway bikin kamu happy misalnya. Terus deskripsinya yang akan ditampilkan di mesin pencarian yang tadi ya yang saya share tadi. Terus harus menentukan alamat email websitenya juga. Nah, ini mungkin di advance sesi selanjutnya kita akan membahas juga gitu tentang gimana caranya menentukan membuat webmail sendiri gitu. Misalnya hello dot kurnia.com gitu misalnya. Nah, kalian bisa membuat webmail sendiri. Itu cukup keren gitu. Dan biasanya korelasinya dengan klien, klien meminta dibuatkan untuk webmailnya. Dan biasanya kita kasih gratis gitu. Karena sangat mudah juga untuk membuatnya gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah setelah semuanya selesai, lalu kalian pastikan situsnya terlihat baik ya, look fine, berfungsi dengan baik. Jadi kalian QA sendiri gitu ya, quality assurance sendiri, dan kontennya terlihat sesuai dengan brief yang diberikan oleh klien gitu ya. Jangan kemana-mana gitu. Jadi stick to the brief aja gitu. Nah setelah semuanya terlihat baik, semuanya aman, nggak ada error, pas kalian coba, nah kalian melakukan peluncuran situs website pertama kamu dan mempublikasikannya yang telah kamu buat gitu. Jadi kalian silahkan publish dan pamerkan ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke ibu kalian. Mah, lihat aku AA udah bikin website nih. Apa website-nya? Enggak. Oke, seperti itu. Seperti itu. Nah, sebelum ke sini kita balik lagi ke teman-teman. Hmm, 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 hmm. Kak, kalau dari WordPress bisa diedit di Visual Code gitu nggak? Atau sebaliknya? Oh, sangat bisa sekali. Jadi WordPress itu sangat kompatibel dengan pemrograman gitu, baik itu HTML, JavaScript, dan CSS pastinya gitu ya. Jadi eh, sangat kompatibel gitu, apalagi kalau kita membahas tentang WordPress custom gitu. Itu akan lebih deep lagi, lebih dalam lagi gitu. Dan mungkin kita akan membahasnya gitu di sesi ke 10 gitu.
tentang WordPress custom gitu. Dan ini sangat possible ya pertanyaan yang tadi. Oke. Nah, ini ada dari Latif. Latif Aridaya. Kalau mau buat authentication bisa nggak Mas? Itu sangat bisa sekali gitu untuk membuat authentication. Jadi kayak sign up itu digunakan mostly di e-commerce ya, atau di e-learning misalnya. Terus digunakan di eh, website tiketing gitu, website booking hotel. Jadi itu sangat memerlukan authentication gitu. Jadi sangat possible gitu di WordPress. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk menjadi freelancer WordPress. Nah, apa aja sih keuntungannya gitu untuk menjadi freelancer WordPress? Nah, yang pertama itu pastinya waktunya fleksibel gitu dan lokasinya dimanapun kalian bisa membuat website gitu. Misalnya hari ini ada klien masuk ngerjain jam 2 gitu. Ngerjain jam 2, ah bete nih di rumah mau agak ngopi ke daerah pusat sedikit gitu, ke Kuningan misalnya. Itu selatan ya, ke daerah selatan misalnya ke Kuningan. Itu sangat bisa banget gitu dan nggak akan ada yang marahin gitu. Bukan ada yang ngomelin gitu. Lu kemana nggak masuk kerja, itu nggak akan ada yang ngomelin gitu karena waktu udah tempat itu milik si freelancer WordPress gitu. Makanya sangat menarik sekali gitu. Jadi kalau kalian bosan di rumah, kalian bisa WFA, kerja dimanapun. Oke. Selanjutnya bisa mengembangkan keterampilan. Nah, ini yang menarik karena nantinya akan banyak, insya Allah, amin, akan banyak klien yang masuk dengan beragam challenge gitu. Jadi kalian bisa mengembangkan keterampilan kalian. Kalian di challenge untuk membuat website A, website B, website C gitu. Jadi kalian akan mendapatkan insight yang banyak dan banyak experience juga. Jadi akan berkembang gitu. Seiring banyaknya pengalaman, pastinya kalian akan menemukan bug fixing yang tepat untuk metode kalian gitu. Untuk membuat website yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi seperti itu. Selain itu, pastinya potensi penghasilan yang menarik ya. Setelah yang kita bahas sebelumnya itu jauh sangat menarik ya. Kalau misalnya dalam sebulan itu dapat 3 website e-commerce aja ya, wah itu bisa lebih dari UMR gitu ya. Jadi sangat menarik sekali untuk potensi penghasilan freelancer WordPress gitu dengan modal yang sangat minim sekali gitu. Dan yang keempat itu kalian itu business owner-nya gitu. Jadi kalian yang pemilik dari bisnisnya. Jadi misalnya kalian, aduh ini kebanyakan, kliennya kebanyakan yang masuk nih, udah nggak mau handle, udah susah buat handle, kalian jangan jangan ilangin klien gitu, tapi kalian bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan kalian di komunitas WordPress gitu. Ayolah bantu teman-teman yang kekurangan klien gitu. Kalau misalnya kalian udah memiliki banyak klien gitu, bisa dibantu teman-temannya. Jadi kalian bisa menjadi pemilik bisnis sendiri di rumah ya. Itu sangat menarik sekali. Kalian kerjain malam-malam, kalian tidur siang gitu kan. Kalau income-nya masuknya deras itu tidak ada masalah gitu. Oke. Nah, ini yang penting. Gimana sih cara memasarkan diri sebagai WordPress developer? Gimana sih caranya? Oke. Nah, yang pertama tentunya membangun situs website atau blog pribadi gitu. Nah, ini untuk memperlihatkan atau pamer lah istilahnya gitu. Keterampilan kamu di bidang WordPress developer gitu. Nih, gue udah ngerjain ini, ngerjain ini. Ini loh proyek-proyeknya ini aja, detailnya kayak gini. Nah, terus tentang apa sih proyek-proyeknya? Nah, kalian bisa pamerkan di website kalian gitu. Jadi
kalau misalnya ada klien yang masuk ke website kalian, jadi akan lebih trust gitu untuk menggunakan jasa kalian gitu. Dan kalian juga bisa membagikan tips atau tutorial gitu di blognya website kalian gitu untuk reach, untuk meraih visitor yang besar gitu lewat si blog atau artikel tersebut. Tuh. Dan tentunya dapat menarik perhatian klien potensial dan menunjukkan keahlian kamu tentunya. Jadi silakan buat website misalnya danang.com gitu, silakan dibuat saja dan usahakan fotonya yang proper gitu. Kalian ke Jonas sebentar lah, cekrek gitu kan. Yang penting kalian terlihat mengagumkan dan oh ini orang bisa dipercaya nih, nah, seperti itu. Silakan. Oke. Nah, ini satu lagi selanjutnya ada perbanyak portofolio kamu. Jadi kalian harus memiliki portofolio yang banyak. Nah, cuman gak masalah kalian misalkan baru awal-awal kan gak mungkin ya memiliki portofolio banyak. Nah, cuman eh, di slide sebelumnya kan kalian di- memilih untuk membuat portal berita, company profile, e-commerce. Nah, itu buat sebanyak-banyaknya gitu. Dan kalau bisa itu dipublish gitu. Jadi klien kalian yang baru bisa ngelihat nih ini developer ini bikin apa aja sih. Nah, kalian bisa share nih link-linknya. Ini silahkan link-linknya dilihat gitu. Jadi, oh ini, oh keren juga ya maksudnya. Nah, jadi itu bisa menarik perhatian si klien, calon klien kalian untuk hire kalian gitu di projectnya seperti itu. Jadi perbanyak aja portofolionya gitu. Jangan malu-malu selagi ada waktu gitu. Apalagi yang masih sekolah gitu ya, pulang sekolah, jadi gue mau bikin website tentang restoran gitu kan, silahkan. Sangat possible sekali gitu. Apalagi di usia muda ya, kalian bisa mengumpulkan banyak portofolio lebih baik gitu. Apalagi dengan bidang yang beda-beda gitu, ada e-commerce, kalian kategorikan gitu, e-commerce, ini company profile ada 50 misalnya, ada 4 gitu misalnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang penting juga, optimalkan media sosial gitu. Jadi branding diri kalian di media sosial gitu bahwa kalian tuh seorang freelancer WordPress developer gitu. Jadi biar dunia tahu kalau mau nyari WordPress developer tuh kemana. Kalau kalian udah mempromosikan atau menampilkan diri kalian sebagai WordPress developer, orang-orang yang akan mencari kalian gitu. Nah, gunakan platform media sosial seperti LinkedIn, silakan YouTube dan Instagram untuk mempromosikan keterampilan dan layanan kamu. Bagikan konten bermanfaat, portofolio, testimoni klien. Nah, testimoni klien, kalian screenshot aja di WA, post aja di IG story gitu. Itu sangat tidak masalah harusnya. Dan informasi tentang proyek-proyek terbaru, latest project kalian masukin di website di sosial media kalian gitu. Nah, untuk sosial media ini saya menggunakan YouTube kebetulan. Bisa dilihat YouTube saya dan alhamdulillah lewat YouTube ini banyak sekali tawaran proyek-proyek baru gitu. Proyek-proyek baru yang entah datang dari mana gitu. Ternyata ketika ditanyain lihat YouTube gitu. Ternyata sepengaruh itu gitu media sosial terhadap brand image gitu. Seperti itu. Oke. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe YouTube saya untuk info-info seputar website, seputar WordPress. Oke, nah selanjutnya, nah ini yang paling penting, gimana sih cara mendapatkan klien pertama kamu gitu? Ini yang penting. Jadi jangan coba kita lihat dulu. Nah, cara mendapatkan eh, klien pertama kamu bisa lewat platform freelancer. Nah ini banyak banget ya di website juga misalnya daftar di platform freelancer ini dapat membuka akses ke klien
yang mencari layanan spesifik gitu. Misalnya nih project.co.id ini sangat populer ya di Indonesia gitu. Jadi misalnya nyari WordPress, kalian tulis aja WordPress. Nah, ini ada salah satu yang kemarin aku cari. Ada orang yang mau hire freelancer untuk membuat web company profile dengan budget 2,5 dan 3 sampai 3 juta gitu. Ini sangat menarik sekali gitu kalau kalian bid gitu ya. Misalnya di bawah ini nih, wah buat belajar gue ambil deh nih 2 juta gitu misalnya. Terus tertarik si klien, nah ini sangat bisa menjadi project pertama kamu gitu. Wah, langsung bikin company profile nih, tinggal nunggu briefnya gitu. Ini sangat keren sekali. Nah, selain project.co.id, nah tadi sempat dibahas juga di komen, gimana caranya untuk mendapatkan klien dari luar. Nah, ini dia bisa kalian masuk ke Fiverr. Si Fiverr ini mostly klien-kliennya itu klien-klien dari luar gitu. Bisa ada Upwork, ada freelancer juga, dan masih banyak lagi gitu. Kalau kalian mau spesifik klien luar, silakan join di Fiverr gitu. Saya nggak ada keterkaitan apapun ya dengan Fiverr, cuman ini hanya menjawab pertanyaan dari yang komen aja gitu. Silakan. Nah, selanjutnya cara mendapatkan klien pertama itu dari orang yang terdekat itu. Kamu bisa temukan klien pertama dari orang terdekat. Coba ngobrol gitu sama teman, saudara. Cuman ngobrol itu kalian harus punya portofolio dulu ya, jangan gue bisa bikin website nih, portofolio yang mana, aduh belum ada. Jangan seperti itu ya. Jadi kalian harus memiliki portofolio dulu gitu sebelum kalian menawarkan diri gitu, menawarkan jasa kalian untuk membuat website ke keluarga atau saudara kalian gitu. Karena biasanya teman atau circle kita yang terdekat itu memiliki bisnis biasanya. Misalnya Pak Rahmat punya konveksi nih. Oh, nih kayaknya potensial nih. Bisa saya ajak buat bikin website gitu. Dengan harga yang nggak, kalau klien pertama itu jangan muluk-muluk gitu, nggak usah mahal-mahal apalagi ke saudara gitu. Pasti harga saudara aja gitu, misalnya 1 juta gitu. Dan kalau tertarik, wah itu sangat beruntung sekali gitu. Kalian bisa menemukan proyek pertama kalian dan pengalaman pertama kalian di orang yang terdekat gitu. Jadi misalnya salah pun nggak akan dimaki-maki sebegitunya gitu ya. Dan misalnya kan kalau kalian eh, di real life dengan klien yang asli itu usahakan komunikasi gitu. Jadi karena klien itu butuh yang namanya update gitu. Butuh yang namanya update. Jadi kalian jangan ngilang gitu. Misalnya kalian deadline itu 7 hari. Nah setelah 7 hari kalian nggak ada kabar gitu. Itu sangat dilarang sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya ada problem kalian sampaikan gitu. Dan sorry Mister atau sorry Mam, eh, eh, kita memiliki masalah gitu. Kalian paparkan masalahnya dan kalian butuh waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi komunikasi sangat penting sekali di bisnis ini gitu. Komunikasi number one gitu. Jadi jangan hilang. Nah, kalau misalnya kalian kehilangan satu aja klien, nah itu akan menjadi dampak yang sangat buruk gitu buat untuk karir kalian gitu. Jadi ntar omong-omong gitu, diomong-omongin gitu sama klien ini ke klien ini, oh jangan pakai ini, nggak rekomen, pakai aja yang ini gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau kalian bagus gitu, maksudnya kredibilitasnya oke, itu akan sangat banyak sekali klien yang ngantri ke kalian gitu. Jadi itulah pentingnya komunikasi dalam bisnis ini, gitu, teman-teman. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar ya. Oke, menarik nih. Alhamdulillah banyak juga yang antusias ya. Banyak yang bertanya juga gitu. Nah, ini ada to the point aja berapa biaya kursnya. Ini bisa ditanyakan langsung ke
tim Okra Education ya. Silakan ditanyakan langsung Saudara Dedi, langsung ditanyakan. WordPress bisa jadi LMS, Learning Management System. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali dan sangat possible sekali WordPress bikin Learning Management System. Dan kebetulan saya udah bikin 3 Learning Management System. 3 klien ya. Dan value-nya pun itu lumayan besar gitu. Untuk kita bisa membuat LMS gitu. Tapi harus dengan plugin dan tema berbayar ya. Kalau bikin LMS ini. Silahkan ke tim Okra kalau kalian tertarik. Banyak ya sekarang yang nanya atau berpikiran penting emangnya punya website, banyak cuman butuh sosmed. Oke, oke, menarik. Menarik dari level yuk. Nah, jadi perbedaan antara ini ngomongin marketing berarti ya. Perbedaan antara WordPress dan sosial media itu dalam dunia marketing. Nah, kalau website ini kan menggunakan Google Ads ya, Google Advertising. Nah, kalau misalnya media sosial ya seperti Facebook, Instagram itu kan punya sendiri. Nah, bedanya itu kalau website, sosial media dulu. Kalau sosial media itu iklannya itu kita kayak nyebar brosur di jalan gitu. Ini mau nggak? Ini produk saya mau nggak? Ini produk saya mau nggak? Nah, itu kan menyebar brosur kan, misalnya potensinya ada, cuman ya agak gambling aja gitu. Cuman, nah, nih kita akan menjawab pertanyaan itu dengan website, dengan maksudnya dengan strategi Google Ads, mesin pencarian, itu klien yang nyari. Nah, klien nyari, bukan mau ditawarin. Makanya ketika klien nyari di Google, misalnya jasa servis AC, muncullah website kita dengan iklan tersebut gitu. Nah, klien atau customer pasti ngeklik website kita gitu. Jadi perbedaannya itu antara nyari dan ditawarkan. Makanya sampai saat ini website sangat digemari gitu. Dan biasanya itu landing page ya kalau untuk selling gitu, untuk sales gitu, landing page gitu. Dan jangan salah juga seperti eh, banyak sekali seperti sales-sales gitu ya, sales-sales motor gitu. Sekarang kan lagi marak sales motor listrik gitu ya. Nah, itu kan harus reach sales gitu ya, harus menjual motornya gitu ya. Nah, itu kalau kalian tawarin bikin website itu akan sangat menarik gitu buat mereka gitu. Dan kalian juga harus memiliki eh, kapasitas untuk bisa digital marketing gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu. Untuk kalian belajar juga digital marketing gitu, selain belajar membuat website gitu. Kang Devan, kalau sementara pakai HP Android untuk belajar Bang, blog dan WP, apakah bisa HP Android? Nah, kalau saya pribadi tidak menyarankan ya, maksudnya tidak rekomendasi gitu untuk membuat website di eh, HP atau di aplikasi gitu. Kenapa? Karena skopnya itu terlalu besar gitu. Jadi kita eh, dan perlu terutama untuk layouting ya, untuk menerapkan temanya seperti yang saya buka tadi, itu pakai plugin Elementor namanya. Dan itu perlu laptop atau perlu komputer gitu untuk bisa meload si builder builder editornya gitu. Jadi untuk jawabannya saya tidak rekomendasi untuk memakai HP gitu untuk membuat WordPress gitu. Mohon maaf. Oke. Selanjutnya saya lagi Dika dari Dikas, saya lagi bikin web e-commerce, namun sekarang kok agak lemot ya. Kira-kira kenapa Mas? Oke.
Untuk website yang lemot, ini banyak faktornya sebetulnya ya. Mulai dari servernya, jadi kapasitas servernya itu kecil gitu. Atau si RAM dari servernya itu kecil gitu. Jadi solusinya kalian bisa upgrade ke layanan yang lebih pricey gitu, yang lebih level up dari web hosting itu. Atau kalian juga bisa gunain plugin cache gitu. Plugin caching gitu buat buat bisa minimize minimize si CSS, HTML, terus bisa ngekompres image gitu. Nah, dan perlu diperhatikan, saya sempat sempat mention image. Nah, image yang kalian upload itu harus dikompres dulu gitu. Karena akan memakan resource ketika loading website gitu. Makanya image-nya itu harus dikompres. Dan sekarang itu ada teknologi buatan Google, format WebP ya, WEBP, yang sebelumnya itu nggak kompatibel dengan Safari dan sekarang alhamdulillah sudah kompatibel. Jadi si WebP ini selain size-nya kecil, juga resolusi websitenya, resolusi image-nya itu sangat HD gitu. Jadi rekomendasi untuk programmer WordPress itu pakai format WebP. Jadi nggak JPEG, nggak PNG apalagi gitu. PNG kan besar ya. Jadi pakai format WebP gitu. Seperti itu. Oke. Rekomendasi web hosting untuk pemula dan harga murah. Oke. Nah, jujur, saya bertahun-tahun itu menggunakan Niaga Hoster gitu ya. Karena selain murah, customer service-nya juga sangat responsif gitu ya. Tapi belakangan ini dia sepertinya entah diakuisisi atau bagaimana. Pertama, customer service-nya itu jadi slow response sekali gitu. Untuk sekarang jujur. Dan eh, jadi mahal gitu. Kalian bisa cek nih Ghoster sekarang jadi sangat mahal gitu. Makanya saya berpindah ke jagoan hosting gitu. Nah, selain jagoan hosting, selain sebetulnya banyak juga eh sorry, banyak juga hosting penyedia layanan hosting yang bagus-bagus gitu, seperti Keywords gitu itu bagus juga gitu. Cuman aku rekomendasi di jagoan hosting gitu. Itu sih. Oke. Seiring boomingnya medsos seperti IG dan TikTok, apakah website WordPress masih potensial, Bang? Oke. Tadi ya yang udah saya bahas tadi ya. Mungkin Mas Badio juga mendengarkan mungkin ya. Tuh, Niaga Hoster pindah Hostinger. Nah, benar sekali. Jadi mahal ya, Dika. Seperti itu. Jadi ya alternatifnya ke jagoan hosting gitu. Buat klien dalam negeri ya, gitu. Yang tadi ya, Mas Badio, perbandingan antara website dan sosial media gitu. Kalau website orang yang mencari, kalau sosial media kita menawarkan jasa gitu. Jadi tidak peduli si klien ngelihat atau membutuhkan atau enggak, jadi kita tetap ngojok-ngojokin aja nih brosurnya itu media sosial. Nah, kalau website itu orang mencari gitu. Service AC Bandung misalnya. Muncullah iklan kita dengan link website kita gitu. Baru orang ngeklik gitu. Itu makanya sangat eh, masih sangat works banget gitu si WordPress website itu gitu dibanding media sosial itu. Kalau luar negeri apakah ada rekomendasi provider? Kalau luar negeri GoDaddy sangat rekomendasi, cuman emang agak pricey gitu. GoDaddy sih lebih, maksudnya lebih common dan lebih responsif juga gitu customer service-nya gitu. Dan kalian bisa beli domain dan hosting langsung gitu di situ di GoDaddy gitu. Seperti itu.
Ini dari Nida. Hai Okra, please let us know next bootcampnya untuk lebih advance biar belajar WordPress-nya. Kalau bisa yang benar-benar hands-on, bikin porto biar pas kelar bisa langsung jualan service bikin web. Oke. Ini menarik. Jadi Nida, nah di sesi kali ini kita hanya membahas fundamentalnya aja gitu. Nah, kalau kita tiba-tiba bikin website jailbreak, nanti takutnya akan kaget gitu teman-teman di sini. Jadi kita mulai pelan-pelan dulu gitu dari fundamentalnya gitu. Terima kasih juga Nida ya. Mudah-mudahan tim Okra membuat sesi selanjutnya gitu. Oke. Nah, bedanya punya website sama register Google Business. Kalau hanya untuk Google Ads, Google Search atau Ads saja. Oke. Nah, kalau eh, kalau website itu kalian bisa eh, kalau website kalian bisa memasukkan informasi kalian apa saja ke dalam website itu gitu. Dan sistem apa saja gitu. Misalnya registrasi secara langsung atau payment di website itu pun sangat possible gitu. Kalau Google Business itu sepertinya tidak akan possible sih untuk reach klien bukan reach klien, maksudnya untuk call to action klien dengan metode metode yang eh, kita butuhkan gitu, seperti payment method atau eh, setelah melihat informasi mengisi form itu nggak possible sih untuk di Google Search gitu. Seperti itu. Website dapat di Encep Nurdin, website dapat membantu meningkatkan kepercayaan calon pembeli terhadap bisnis yang kita promosikan di media sosial ya Kak. Betul sekali. Jadi di zaman sekarang sebetulnya kita tidak memerlukan, bukan tidak memerlukan ya, belum perlu, belum diperlukan untuk, lebih ke tidak diperlukan sih untuk memiliki kantor online gitu. Karena mostly di Jakarta itu, karena saya pernah ini juga into di Jakarta. Jadi si website-website itu sangat proper gitu. Misalnya agensi Jakarta sangat proper, ternyata itu hanya di rumah sendiri gitu. Itu banyak terjadi juga gitu. Makanya eh, makanya website itu bisa membantu meningkatkan kepercayaan gitu. Dan lebih baik juga kalau si company-nya kalau misalnya udah scale up, itu yang aku omongin kan yang sebagai as a freelancer ya. Nah, kalau udah scale up, itu pastinya memerlukan kantor ya, karena yang pegawainya banyak gitu. Seperti itu. Berarti bisa up ya, Kak, hosting berbayar ya, dari yang gratis WP. Bisa up ke hosting berbayar dari yang gratis WP. Berarti, oh ya, biasanya WordPress.com mungkin ya. Nah, itu bisa di-upgrade sih untuk WordPress.com. Cuman tetap eh, saya nggak rekomendasi untuk memakai WordPress.com gitu. Jadi masuknya ke enabler gitu. Seperti kalau kalian tahu Wix.com gitu ya, jadi banyak banget keterbatasan gitu. Nah, kalau WordPress.org itu tanpa batas sih, kalian bisa bikin apapun gitu di WordPress.org. Jadi kalian nguliknya pun nggak setengah-setengah, nggak banyak keterbatasan gitu. Ini nggak bisa. Nah, jadi kalau WordPress.org itu kalian sangat bisa banget gitu. Seperti itu mengeksplor lebih gitu. Oke. Silakan masih ada waktu. Mm, 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 mm. Provider. Makasih Bang, sama-sama. Kak Indi. Oke.
Saya coba scroll ke atas, siapa tahu ada yang terlewat. Hmm. Oke. Hmm. Oke, oke teman-teman yang masih terhubung, jangan lupa untuk menuliskan feedback kalian gitu di form kuesioner yang akan dikirimkan tim Okra ya. Silakan kalian bantu isi kuesioner ini. Dan misalnya kalau kalian mau ke sesi selanjutnya gitu, silakan diisi aja gitu form kuesioner ini dari tim Okra Education seperti itu. Ada lagi dari Sukma, gimana dengan calon klien yang langsung banding-bandingin harga dengan sebelah? Alright, menarik. Yang katanya lebih murah karena sekarang yang menawarkan jasa WordPress sangat banyak, harga jadi murah, bagaimana bisa bersaing? Nah, ini balik lagi ke portofolio. Nah, karena kalau misalnya memang ini jadi dilema juga oleh saya pribadi gitu. Banyak banget developer yang menawarkan harga, misalnya company profile itu hanya 300.000 gitu. Nah, balik lagi ke portofolionya gitu. Kalau saya lihat sangat tidak layak gitu. Maksudnya sangat tidak proper gitu. Eh, dengan desainnya gitu, dengan deliverynya gitu. Makanya jadilah WordPress developer yang eh, menjadi eh, freelancer WordPress yang premium gitu. Jadi eh, segmentasi pasar kalian pun jangan maksudnya kalian batasi segmentasi pasar kalian tuh di high end gitu. Jika ada tiga segmentasi, ada yang di bawah low, ada yang middle dan high end gitu. Nah, usahain jadi yang high end aja gitu. Jangan di middle ataupun di low karena kalau di low itu tentu banyak banget saingannya gitu. Nah, kalau yang high end ini kan masih blue ocean ya istilahnya tuh masih minim lah gitu yang bikin portofolionya keren banget gitu dengan bisa deliver eh, brief dari klien maksimal gitu itu sangat masih rare gitu. Makanya maksimalkan di level atas ini. Jadi kalian bisa meraih potensi yang sama dengan saya gitu. Maksudnya yang tadi saya spill potensi menjadi WordPress freelancer itu gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Sukma. Misal ini ada pertanyaan dari Anton Pangestu. Misal sama misal sama mau membuat weblog, misal untuk jualan properti, nanti untuk memposting rumah di lokasi Bekasi dan rumah di lokasi Bogor. Bisa diposting di menu kategori kah? Oke. Jadi ini lebih ke multiple ini ya, multiple property berarti ya. Jadi websitenya satu, cuman dia banyak menampilkan listing-listing properti di menu lain gitu. Nah, itu sangat possible banget gitu. Jadi kalian tinggal bikin aja page service gitu. Nanti ada di menunya tuh bisa drop down. Nah, nanti ada listing-listing si lokasi-lokasi rumahnya. Misalnya listing Bogor, listing Bekasi, listing Bandung gitu. Nah, nanti ketika diklik itu akan ada landing page tersendiri. Nah, itu bisa sama si layoutnya bisa juga berbeda gitu. Kerennya WordPress itu seperti itu gitu. Jadi kalian bisa, nah masing-masing listing ini, masing-masing properti ini, kalian bisa iklankan juga gitu dengan masing-masing link gitu. Misalnya yang di lokasi Bekasi
kalian iklankan di Google AdWords gitu. Yang Bogor juga kalian iklankan gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Biasanya yang 300.000 kita nggak dikasih hosting sendiri. Dalam artian dia kasih kasih kita share hosting atau share lisensi. Ya, itu yang terjadi memang seperti itu. Dan biasanya itu akan dipersulit gitu sama developer seperti itu. Misalnya saya sebagai klien mau pindah ke developer lain. Nah, tapi saya tidak memperpanjang maintenance-nya gitu. Kan biasanya maintenance itu per tahun ya. Saya tidak memperpanjang. Nah, nanti akan dipersulit untuk migrasi domainnya gitu. Nah, kalian diusahakan jangan menjadi developer seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak bayar ya udah gitu. Kalau nggak mau lanjut sama kita ya udah nggak apa-apa gitu. Kalian penuhi aja request dari klien gitu. Jangan menjadi developer yang bebel gitu. Jadi low profile aja gitu, biasa-biasa aja gitu maksudnya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, tadi pertanyaan perbedaan Wix dan WordPress. Karena ada klien saya yang bikin WordPress, pindah bikin baru pakai Wix. Oke. Nah, tadi eh, saya lupa ke-mention atau enggak. Jadi Wix itu sama kayak WordPress.com. Jadi enabler gitu istilahnya tuh. Jadi si Wix itu menyediakan domainnya, menyediakan hostingnya gitu. Tapi dengan eh, dengan rate-rate yang berbeda gitu. Misalnya ada yang pro, ada yang legend gitu, yang gitu-gitu. Nah, sama kayak gitu. Kalau Wix sama kayak WordPress.com, jadi nggak fleksibel gitu. Seperti itu. Dan biasanya punya sendiri gitu untuk widgetnya, pluginnya. Wix itu punya sendiri gitu. Tapi saya pribadi tidak tertarik dengan website enabler gitu. Karena tidak bisa leluasa gitu membuat apapun tuh tidak leluasa gitu. Makanya saya memilih wordpress.org gitu. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih teman-teman yang udah gabung dan udah join di webinar ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Okra Education yang udah mempercayakan saya